Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini kelas berapa aja? SD, SMP, yang SMA angkat tangan, yang SMA angkat kaki. Coba angkat tangan. Yang SMP. Terus apa bedanya SMP sama SMA? Yang SMP cukup. Yang mondok yang mana? Yang nginep di sini? Yang laki? Nggak ada. Pulang pergi. Saya minta sesuatu, kalau dipenuhi lanjut kajiannya. Kalau tidak, saya pulang. Bisa diem nggak pas kajian disampaikan? Oke. Kita bikin syarat yang ngomong langsung saya turunkan ke bawah. Ya, dan saya minta gurunya, Pak Guru, yang ngobrol, yang rame langsung diturunkan ke bawah. Ya, oke. Adik-adik, siapa yang hari ini tidak puasa? Angkat tangan. Ya, perempuan tidak puasa. Jadi, perempuan yang haid kalau nggak puasa wajib mengqadha nanti kalau suci. Kalau puasanya wajib qadha, tapi kalau sholatnya tidak. Yang di sini ada yang haid? Oke, nggak ada. Suci semua ya. Oke. Adik-adik, kita hari ini membahas apa? Hah? Oke. Adik-adik sekalian, ternyata yang pertama kali disuruh oleh Allah dan Rasulnya puasa itu remaja, bukan kaum tua. Rasulullah mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda, syabab. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu menikah, falyatazawwaj, hendaknya nikah. Jadi kalau ditawari, terutama perempuan ya, adik-adik remaja, kalau ditawari nikah apa kuliah, nikah dulu. Ya. Kuliah nomor 1. Kuliah nomor 1, nikah nomor. Ya, udah pulang aja deh gue. Oke, silent. Pokoknya kalau sudah kasih syarat gini langsung diam ya. Karena nanti
akan mendengarkan dari saya kisah-kisah yang menarik dan lucu. Jadi kalau lucu nggak boleh ketawa. Ya, pokoknya kalau ketawa nanti langsung setelah kajian saya denda 5.000. Gimana? Setuju nggak? Ya. Oke. Boleh ketawa, tapi kalau begini langsung. Adik-adik, Rasulullah mengatakan, fa'illam yastati', jika pemuda tersebut nggak mampu nikah, fa'alaihi bisawm, hendaknya puasa. Loh kan? Jadi yang disuruh oleh Allah terdepan puasa itu siapa? Remaja. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu terapi. Ya, terapi. Makanya orang itu kalau puasa cenderungnya mentalnya stabil, kecerdasannya bagus, dan juga ingatannya kuat dan hatinya bening. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya selama 16 tahun tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Ya. Kemudian saya masukkan jari saya ke mulut. Kenapa? Kata beliau, kenyang itu membuat badan berat, kecerdasan hilang, hati kita kusut, dan juga pikiran kita tumpul dan banyak penyakit. Tuh. Makanya puasa itu terapi untuk kecerdasan. Makanya orang itu kalau kuat makan yang cerdas syahwatnya, kalau dia tahan makan yang cerdas otaknya. Dan orang yang banyak makan itu rata-rata cepet tuwek, cepet elek, cepet tua. Ya. Terutama perempuan cepet tua, cepet gendut. Ya, bentuknya langsung bundar. Itu. Makanya makan itu dikontrol, terutama adik-adik, ya, laki perempuan, hindari minum soft drink, hindarin makanan-makanan yang siap saji. Itu bahaya. Apalagi buka pakai gorengan. Udah nggak sehat. Ya. Udah gitu dicolok sambel, saus, mantep mulutnya, rusak perutnya, dan sakit badannya. Mulutnya seneng, apalagi perempuan-perempuan buka pakai rujak. Oke. Adik-adik sekalian, Rasulullah mengatakan as-sawmu junnatun, puasa itu tameng. Wa idza kana sawmi yaumi ahadikum, jika di antara kalian sedang puasa, fala yarfus, jangan melakukan rafas, seluruh bentuk maksiat, terutama berhubungan laki dan perempuan. Jangankan zina, suami istri aja dilarang. Gak boleh. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan bodoh. Maksudnya kemaksiatan. Karena seluruh kemaksiatan itu dasarnya kebodohan. Gak mungkin dasarnya ilmu. Karena orang maksiat itu nggak ada dalilnya, bertentangan dengan dalil dan ilmu, makanya bodoh.
Sehingga seluruh pelanggaran itu kebodohan dan kebodohan itu melahirkan pelanggaran. Makanya jangan mau jadi orang bodoh, jahil. Dan kata Ali bin Abi Thalib, "An-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u al-a'da'u ulama." Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu cenderung musuhnya ulama. Fa ini mru'un qatalahu aw syatama. Jika ada orang yang ngajak tengkar atau adu mulut, falyaqul, katakan inni shaim, jangan ladenin. Nanti kita akan sampaikan beberapa hikmah kesehatan untuk remaja ketika puasa. Apa yang dia dapat seorang remaja dari puasa, dari kesehatannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la hulufu fammi shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Berarti siapa yang mau ludah saya? Sini. Mau? Ya? Mau? Maksudnya di sini harga nilai di hadapan Allah, kedudukan orang puasa, suatu yang paling anyir, paling tidak sedap ketika orang puasa itu apa? Mulutnya. Bahkan kadang-kadang lebih bacin daripada kentutnya. Itu aja dinilai oleh Allah seperti itu. Apalagi yang jelas baik. Apa? Baca Al-Quran, sholat tarawih, sodakoh, dan berbagai macam zikir termasuk pagi dan sore. Tadi udah zikir pagi sore belum? Siapa yang jam ini sudah hatam 2 juz angkat tangan? Masya Allah. Berapa? Masya Allah. Lagi? 2. Masya Allah. Nanti tolong yang sudah hatam 2 juz tadi berapa orang? Ini kasih hadiah ya. Sekolahnya ngasih hadiah. Ya. Masya Allah. Sesekolah semua Bu udah. Ya nanti kasih hadiah ya. Oke. Jadi nanti yang hari ini, detik ini sudah menyelesaikan 2 juz, ambil hadiahnya dari sekolah. Nanti bisa kompor, magic chair, kulkas. Sekolahnya bangkrut. Tekor. Ya nanti terserah ya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa? Karena meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Makanya di sini puasa yang dinilai oleh Allah adalah puasa yang jadi tameng, dan puasa tameng adalah puasa yang kata Rasulullah, as-siyamu junnatun ma lam yahrikha. Puasa itu akan menjadi tameng selagi tidak robek. Tapi kalau robek, mana mungkin kita perang menang? Robeknya dengan apa? Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika puasa tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, Allah tidak butuh dia makan minum, atau tidak makan tidak minum sama aja. Makanya dari sini Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu minas siyam illa al-ju'. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasa kecuali lapar. Makanya ditegaskan oleh Rasulullah, laisa siyamu minal akli wasyurb. Yang namanya puasa itu bukan tidak makan tidak minum. Kalau hanya tidak makan tidak minum, orang awam di sana yang nggak ngerti agama juga puasa, bahkan di antara mereka sampai kuat 1 hari 1 malam nggak makan nggak minum, puasa mutih. Apa yang membedakan? Walakin nasiyam minal akli minal lahwi warrafas. Akan tetapi puasa adalah dari kesia-siaan dan kekejian.
Mata kita puasai dengan berbagai macam tontonan. Yang suka nonton TV, coba angkat tangan. Jujur aja, puasa nggak boleh bohong. Yang perempuan? A'udzubillah, ini syaitan semua. Saya tanya, di TV itu ada apa? Apa? Hah? Hah? Ada apa? Adik-adik sekalian, saya ingin cerita. Saya itu pernah memasukkan TV ke rumah 2 kali, akhirnya gagal. Pertama saya masukkan, ternyata setelah saya coba, kebanyakan bukan untuk kebaikan, akhirnya nggak jadi, enggak, saya buang lagi. Ya. Kemudian masuk lagi karena ada TV Sunnah, Roja dan yang lainnya. Hadirin sekalian, ternyata gagal. Ya, kita setel Roja pulang jadi Ipin Upin lagi. Ya kan? Ya enggak? Ya, jadi Ipin Upin. Siapa yang suka Ipin Upin? Berarti kecanduan. Siapa yang suka main game? Siapa yang seumur hidup sampai hari ini nggak pernah main game? Angkat tangan. Siapa? Yang angkat tangan bener nggak tuh? Coba. Bohong. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonil perempuan. Ya, siapa? Angkat tangan. Yang nggak pernah sama sekali. Nggak ada. Udah. Ya udah. Kalau ada yang nggak pernah, rencana mau saya kasih hadiah istimewa. 50 ringgit. Ini duitnya Ipin Upin. Cuman saya masukin lagi. Siapa yang sampai hari ini tidak pernah megang HP? Dah, stop. Kalau begitu, duniaku berbeda dengan duniamu. Kalau memang begitu, selamanya kita tidak akan bersatu. Kalau memang begitu, ku sesali pertemuan ini. Kalau memang begitu, kita berjanji untuk tidak bersama lagi. Gimana? Halo. Silent. Oke. Hadirin sekalian, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu
ibadah yang paling cenderung sulit untuk diriakkan, dipamerkan. Cenderung ikhlas. Makanya Allah sendiri yang membalas, bukan lewat catatan malaikat. Allahu Akbar. Karena orang sekarang puasa apanya yang dipamerkan? Laparnya, kurusnya, lucu. Ya, stop, silent. Tapi kalau sekarang Al-Quran, Sodaqah, Masya Allah, dipamerkan. Makanya Allah katakan wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan puasa itu, kata Profesor Dr. McFadden, ini ahli kesehatan WHO, dia mengatakan inna kulla insanin yahtaju ila saum. Ini terjemahan bahasa Arab. Semua orang butuh puasa. Kenapa? Wa illam yakun marida, walaupun tidak sakit, lianna sumumal aghdiyati wal adwiyah, karena pengendapan makanan dan minuman serta obat-obatan menjadi racun di tubuh. Maka ketika puasa didetoksin, dikeluarkan. Makanya yang suka minum soft drink, makanan-makanan yang ya jorok seperti KFC, McDonald, terus apa lagi? Gorengan. Itu makanan-makanan sampah, junk food. Ya toh? Itu diganti. Makanya dianjurkan ketika buka itu pakai apa? Kurma. Yang dalam bahasa Arab itu rutop. Rutop itu kurma basah. Nanti pakai kurma basah enggak? Nggak tahu, ya udah. Insya Allah, katanya panitia ada. Nanti nggak boleh makan sebelum baca Bismillah, dan nggak boleh makan sebelum saya habis. Ya. Oke. Adik-adik sekalian, kita sekarang masuk ke dalam puasa. Itu ternyata orang kafir pun bahkan dunia medis mengenal puasa. Makanya orang yang mau general check up itu disuruh apa? Cuman puasanya mereka itu nggak beraturan. Malam bisa puasa, siang bisa puasa. Tapi Islam mewajibkan puasa di siang hari. Kenapa? Karena ada beberapa faedah. Orang itu kalau kekurangan makan alias tidak makan tidur, ini nanti otak lambat laun akan kehabisan oksigen, makanya bisa mati. Oh, kan gitu. Makanya adik-adik suka-suka, kenapa? Kalau bangun tidur kepala pusing, karena setelah pertengahan malam, apalagi gerak gravitasi bumi sudah mulai berubah, maka asupan oksigen ke otak itu berkurang. Makanya kenapa dianjurkan bangun tahajud? Karena tahajud itu menyalurkan oksigen dan darah ke otak. Masya Allah. Makanya jangan sampai nggak bangun qiyamul lail. Ini. Kemudian yang kedua, ini didengerin nggak gue nih? Ya. Proses katabolisme. Tahu nggak katabolisme? Apa? Siapa yang tahu? Aduh, kuper banget. Katabolisme itu proses pengolahan makanan dicerna. Itu lebih tuntas di siang hari daripada malam. Kalau malam itu lambat. Makanya sebagian ulama memberikan anjuran kalau habis makan siang hendaknya istirahat, karena memang proses katabolisme itu sempurna untuk penyimpanan energi. Kalau habis makan malam hendaknya gerak minimal 100 langkah untuk mempercepat pengolahan. Dan biasakan, kalau remaja sih nggak ada masalah. Kalau sudah umur di atas 40, dianjurkan makan itu jangan sampai makan malam itu kurang dari sebelum maghrib. Karena setelah maghrib itu nggak sehat.
Dan ini kebiasaan orang Arab pada zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika mengatakan, "Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Jika disuguhkan makan malam, mulai makan dulu sebelum sholat maghrib. Berarti orang Arab itu punya kebiasaan makan malam sebelum maghrib. Kenapa? Karena makanan ini diolah membutuhkan waktu tidak kurang dari 5 jam. Kalau adik-adik makan jam 5 atau jam 6, 7, 8, 9, 10 sudah tidur, sudah agak mulai sehat. Tapi kalau habis makan tidur dijamin besoknya kolesterol semua. Karena ngendap. Kalau adik-adik ini muda-muda sehingga kalau udah tua itu coba habis makan mie ayam atau mie goreng 1 durian setengah piring emping. Langsung dijamin bangun langsung semua asam uratnya turun dari perut ke kaki. Nah, selanjutnya puasa, keuntungan puasa. Ternyata adik-adik sekalian, puasa itu banyak menyembuhkan berbagai macam pembengkakan yang ada di dalam tubuh. Usus itu kalau dikuat untuk ngiles terus membengkak. Perut semuanya. Maka ketika puasa, semuanya akan reda. Apalagi sel-sel yang aus itu hilang, kemudian sel-sel terbarukan sehingga akan lebih sehat. Makanya disuruh makan yang sehat, yaitu alami kurma. Kenapa kurma? Tidak yang lainnya, meskipun buah-buah yang lainnya boleh. Karena kurma ini memadukan antara buah dengan biji. Sekalian buah-buahan, biji-bijian, apalagi ajwa, kandungan dan seratnya itu cukup bagus dan glukosanya cukup seimbang. Makanya rasanya pun legit, nikmat, dan di perut pun lembut. Makanya sehat. Jadi jangan hanya sekedar bukalah dengan yang manis-manis. Salah itu. Kalau ada yang mengatakan bukalah dengan yang manis-manis, berarti hadis ini rawahu pabrik gula. Yang ada adalah yang alami. Nah, adik-adik sekalian, ternyata juga puasa ini menyembuhkan penyakit pilek, batuk, pusing. Makanya orang-orang kalau sekarang kena penyakit batuk, pilek, makin banyak makan, makin parah. Loh, kan gitu. Makanya ketika ngurangi makan, itu sembuh. Dan yang lebih hebat lagi, puasa juga menanggulangin telinga sering mengung. Apa? Telinganya sering mengung gitu ya. Biasanya diginiin. Ya. Itu bisa hilang dengan puasa cukup baik. Dan yang lebih hebat lagi, ada Profesor Dr. Yuri Nikolov. Ini dari Soviet, dari Rusia. Dia adalah dokter jiwa, mengobatin orang stres, orang galau, orang kena penyakit skizofrenia, yaitu orang yang kena halusinasi cukup tinggi, was-was, diobati dengan puasa. Dan itu penderita penyakit jiwa ribuan sembuh dengan metode puasa. Disuruh untuk melaparkan diri aja. Makanya puasa itu hebat. Nah, sekarang kita akan masuk buka puasa dan mukjizatnya buka puasa. Rasulullah menganjurkan buka puasa segera. Bahkan Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia itu terus dalam keadaan baik selagi menyegerakan buka. Kenapa? Karena puasa Islam itu siang, itu 12 jam. Beda dengan puasa mau dicek dokter, itu cuma 10, 8 sampai 10. Kalau Islam ini cukup sempurna. Ya, cukup sempurna. Sehingga halo. Ya, oleh karena itu hadirin sekalian, kita kembali lagi, kita ulangi. Jadi puasa ini kenapa dianjurkan segera untuk buka?
Karena ini sudah paling akhir orang itu boleh lapar. Ya, boleh lapar. Kalau tidak segera diisi, bisa jatuh pingsan. Nah, gitu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, segera buka itu positif dari sisi kesehatan, dari sisi juga tubuh, dari sisi kebutuhan, dari sisi syariat. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yazalu dinu dhahira ma'ajalul fitra. Agama ini akan terus menang selagi orang itu menyegerakan buka. Kenapa? Karena ahlul kitab itu mengakhirkan buka, mengawalkan sahur. Makanya sekarang orang membangunkan sahur jam 1:30, jam 1:30 itu sahurnya orang Kristen. Itu. Dan ini nggak baik, ya. Dan usahakan kalau buka, pertama ini ringan dulu. Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Anas, ya. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin, Rasul itu iftar dengan beberapa rutab, fa illam yajid fatumairatin, kalau tidak menemukan baru tamr. Ya, kemudian sholat. Kenapa? Supaya tidak ada dadakan atau kram perut. Itu kadang-kadang azan langsung dipol, semangkok bakso, semangkok kolak, Masya Allah. Habis itu 2 gorengan, mantap itu. Dan makan itu jangan lebih 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk napas. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma mala ibnu Adam bi'an syarran qattun minal batan, tidak ada suatu wadah yang paling jelek dipenuhi ketimbang perut. Bihasbi mri'in luqimatun yuqimna sulbahu, cukuplah orang itu beberapa suap yang penting untuk menegakkan tulang rusuknya. Fa illa mahala lahu, kalau terpaksa makan banyak, fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi, 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, 1/3 untuk nafasnya. Kenapa? Katanya Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, ketika makanan minuman nyampur ke dalam perut manusia, setelah makan beberapa saat itu mengembangnya itu sampai 1/3-nya. Makanya kata beliau, kalau seandainya Sokrates dengar hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Betapa hebatnya Rasulullah SAW mengatur orang itu supaya mendapatkan maslahat dunia akhirat, sihat dohir batin, dan dia mendapatkan maslahat yang terbaik dari makan tersebut. Oke, sekarang mukjizat tarawih pada saat Ramadan. Ya. Adik-adik sekalian, tadi saya katakan bahwa makan malam itu kurang baik. Tapi kecenderungannya orang puasa itu makan malam. Kenapa? Karena memang makan itu setelah matahari terbenam. Tapi alhamdulillah dibantu oleh Allah dengan syariat tarawih. Oh, digerakkan. Naik, turun, ruku, sujud. Apalagi sekarang ini tarawihnya ala racing. Cepet. Ya, jundal-jundil, cendak-jedit, gebek-gebek, mencolot. Wah, itu 23 rakaat selesai dalam 9 menit. Masya Allah, racing. Dan ini jelas hancur. Ya, tidak benar. Adik-adik sekalian, tolong sekarang ini tarawih itu bukan sekarang targetnya cepat selesai. Bagaimana khusyuknya, bagaimana tumakninanya? Karena Rasulullah SAW pernah mendapati seorang sahabat. Ya, mendapati seorang sahabat. Sholatnya cepat. Kemudian mengucapkan salam lalu dijawab. Lalu Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka la tusalli, lam tusalli. Kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Orang yang salat seperti ini dinyatakan belum salat. Makanya Umar bin Khattab mengatur ketika menjadikan salat tarawih itu satu imam, imam laki dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, imam perempuan dipimpin oleh Tamim Ad-Dari. Imam yang bangsa bacaannya cepat dianjurkan membaca 30 ayat per rakaat.
Dan yang sedang 25, dan yang cepat, yang lambat disuruh untuk membaca 20 per rakaat. 20 ayat yang sedang, bukan 20 ayat yang bangsa inna a'tayna. Yaitu, ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan. Syukur-syukur, kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan dapat satu tarawih itu bisa dapat 1 juz bahkan lebih. Nah itulah. Jangan sekarang ini cepat, kadang-kadang imam lambat sedikit, ngeluh, terus kemudian ngomel-ngomel, ngedumbel, bahkan dirasain imamnya. Aduh, imamnya kagak profesional banget. Oh, kenapa emang? Aduh, lambat banget. Emang profesionalnya gimana, Mas? Ya apa aja yang profesional kan cepet, Pak. Lihat aja tukang servis komputer yang profesional kan cepet selesai. Nah, itu namanya gendeng bareng-bareng. Enggak benar. Ya ini, dan Rasulullah mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai ditulis qiyamul lail, semalam suntuk. Dan man qama ramadhana, barang siapa yang qiyam Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas. Iman percaya akan janji-janji Allah dan kebenaran syariat puasa. Wahtisaban memang carinya cuman pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih biidznillah. Nah, sekarang kenapa mukjizat lagi? Kenapa puasa, ketika puasa dilarang marah, dan secara umum marah itu disuruh mengendalikan. Siapa yang suka marah-marah? Ya. Ini perlu diruqyah kayaknya. Yang perempuan? Nah, itu. 1. Oh, banyak. Ini berarti kena jin rata-rata. Iya, rata-rata perempuan, laki-laki juga umur SMP, SMA itu emosinya tak terkendalikan. Kenapa? Tahu nggak alasannya? Karena hormon biologisnya sedang meningkat, menanjak, dan pertumbuhan tubuh sedang meningkat juga gratis, maka bawaannya gampang marah, males, dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ini penyakit anak SMP. SMP, SMA rata-rata. Itu. Mau tidur aja nggak karu-karuan, bantalnya di mana, kasurnya di mana. Ngeletakin kaos kaki juga gitu. Kaos kakinya di mana, sepatunya di mana. Itu. Sehingga banyak anak SMP dan SMA itu punya watak nggak tahu diri. Yang paling banget nggak tahu dirinya itu SMP. Kalau SMA sudah mulai tahu diri, atau dirinya nggak tahu, atau dirinya nggak tahu. Ya, kalau SMP nggak tahu diri, kalau SMA dirinya nggak tahu. Siapa saya udah gede masih nangis. Udah gede cengeng-cengeng, Masya Allah, malu denger nangisnya aja. Ayam malu. Iya, ada perempuan sudah SMA nangis, malu. Iya enggak? Cengeng, kelaparan aja nangis. Aduh. Kalau begitu gue hantem sandal aja. Iya. Pura-pura gitu kadang-kadang. Kalau lagi pelajaran matematik pura-pura mules, ke UKS, ke toilet. Masuk 1 jam ke toiletnya 3 kali. Emang lo itikaf apa di toilet? Lucu deh. Nah, ini orang yang tidak sempurna kepribadiannya. Kadang-kadang ke bawah sampai gede. Orang yang pura-pura itu boleh TK SD. Ini SMP masih pura-pura, SMA masih pura-pura. Ini jangan-jangan gede-gedenya juga pura-pura. Mau ditangkap korupsi, pura-pura ketatap. Padahal udah gede, pura-pura ketatap. Itu namanya anak secara
Umur kronologis sudah dewasa, umur biologis masih kanak-kanak. Paham nggak? Nah, dari sekalian, kenapa ketika puasa terutama tidak boleh marah? Alasannya karena ketika orang marah itu hormon kelenjar adrenalin, hormon atau kelenjar adrenalin itu naik sampai 20 hingga 30%. Dan ini akan memicu asam amino tinggi sehingga nanti akan merubah saripati makanan yang sudah diasuh akan berubah menjadi lemak jahat. Akhirnya nanti apa? Terjadi pengasaman di perut dan jadi kolesterol. Makanya kalau marah sebelum matahari tergelincir akan mengganggu katabolisme, kalau marah setelah tergelincir akan mengganggu metabolisme. Makanya la taghdab, jangan marah. Sehingga orang itu kalau marah ini setelah tergelincir matahari cenderung lemes, perutnya kosong, pengasam, lambung masuk semua dan nanti akan terjadi apa? Pembentukan pelan-pelan penyumbatan di jantung. Makanya la taghdab, jangan marah. Terutama perempuan-perempuan yang punya bakat-bakat cerewet ini. Ya. Tanda-tandanya perempuan cerewet itu satu. Ya, sorot mukanya, matanya itu tajam. Itu ciri yang pertama. Tapi kelebihan wanita cerewet itu cerdas. Tanda-tanda wanita cerewet cerdas, tanda-tanda wanita cerdas itu bukan gue ya yang ngomong ya. Itu mereka sendiri yang ngomong deh, ya, yang ngomong mereka sendiri. Tanda-tanda wanita yang cerdas itu cerewet, tanda-tanda wanita yang cerewet itu cerdas. Itu. Tapi kelebihan wanita cerewet itu kalau ngerjain apa aja tuntas, nyuci tuntas, nyapu tuntas, ya gitu, ngepel tuntas, sambil nyapu sambil ngepel. Wah, itu berdua aja kayak main sinetron. Kadang cuma berdua. Dan biasanya kaos kaki buang, yang barang-barang nggak rapi buang, lempar. Makanya suaminya biasanya beli kaos kaki seminggu sekali. Nah, kelebihan wanita yang pendiam biasanya tanda-tandanya matanya sayu. Tapi biasanya kecerdasan nggak tinggi-tinggi banget. Dan tidak bikin repot suami. Dan tenang di rumah. Belum masak, tenang. Cucian numpuk, tenang. Umbeliana imbeler, tenang. Ada tamu sampai 2 jam, tenang, belum dibikinin. Ya tenang. Kelebihannya tidak sepot jantung dan hidup tentram, aman, damai dan tidak banyak bicara. Keluar masuk la salam wala kalam. Oke. Kembali lagi la taqdab. Ini adik-adik, kenali sifat wanita paling dominan. Ada tabiat wanita paling menonjol 5. Ya. Tersinggung nggak tersinggung saya akan sampaikan supaya adik-adik tahu. Wanita itu satu punya ciri khas, doyan ngobrol. Udah jangan komentar loh, diam. Ya, belum gue sampein. Coba bayangin, belum gue jelasin udah membuktikan. Ya Allah. Dilanjutin gak nih? Tidak. Jadi ciri khas wanita itu tuh ngobrol. Makanya kalau ngadepin masalah biasanya ngomong dulu baru mikir. Tapi kalau laki mikir dulu baru ngomong. Gitu. Kalau perempuan baru mikir, iya ya, gue salah.
Ciri perempuan yang kedua. Ciri perempuan yang kedua, doyan ngumpul-ngumpul. Lihat, Ma. Perkumpulan yang resmi, ngaji aja grup-grupan. Apalagi yang ilegal, yaitu ngumpul ngosip, ngerumpi. Sampai ngerumpinya perempuan itu ajaib, disiplin, teratur, dan tematik. Iya. Kalau laki-laki ngobrol kan ya asal lah. Kalau perempuan enggak, teratur, disiplin, dan terjadwal. Makan absensi, ya. Karena pasangannya kalau nggak lengkap nggak seru. Apalagi temanya sedang sip, yaitu apa? Membahas THR tetangga. Oh, Mbak, THR-nya si Anu kan sekian, Mbak. Ini kan sekian-sekian. Masa bisa beli mobil? Kalau nggak melihara tuyul nggak mungkin. Itu. Nah, yang satunya ngobrol, yang satunya ngompor-ngompori. Sampai mulutnya masuk lalat nggak biasa. Iya enggak? Nah, ciri perempuan dilanjutin nggak nih cirinya? Nah, ini yang paling penting di seluruh muka bumi. Wanita itu rela Bentar dulu. Laki-laki itu rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa? Tapi perempuan Tapi perempuan itu rela mengorbankan siapa untuk mendapatkan apa? Paham nggak? Paham nggak yang gue omong ini? Tinggi banget. Ya. Makanya saya tanya, kalau nikah yang ngasih mahar siapa? Yang nyiapin rumah siapa? Yang terima uang kondangan siapa? Perempuan. Yang terima emas siapa? Makanya perempuan itu lebih mendahulukan apa daripada siapa. Yang keempat, lanjutin nggak lempat? Perempuan itu paling sensitif. Coba kalau laki-laki diomongin, aduh mas kopiahnya bulat, aduh kayak. Kalau laki-laki cuek aja, paling senyum-senyum. Coba ibu ini mbak-mbak dikatain, aduh mbak jilbabnya udah nggak zaman mbak, langsung mancep. Nggak copot sampai 5 bulan. Itu baru diomongi jilbabnya, aduh mbak mukanya mbak nggak karu-karuan berantakan. Itu bisa kiamat sugro. Makanya kenali adik-adik, perempuan itu paling jujur ketika ditanya apa, dan perempuan paling sulit jujur ketika ditanya apa. Wanita itu paling jujur ketika di saat ditanya, Mbak, kamu cantik enggak? Pasti cantik. Kalau sekarang ditanya, Mbak, umurmu berapa? Ngapain nanya-nanya umur? Paling tidak jujur kalau ditanya umurnya. Udah, jangan komentar lo, diem. Kita lanjutkan. Sekarang mukjizat puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bait 13, 14, 15. Masya Allah. Adik-adik, ada penelitian hasilnya cukup mengejutkan dan memuaskan.
di mana para profesor dan bersama murid-muridnya di Universitas Miami melakukan penelitian keterkaitan antara pengaruh gravitasi bumi dengan temperamen, marah, emosi, dan pecandu narkoba ketika kumat. Ternyata ditemukan orang-orang temperamental, emosional, pemarah itu kumat tanggal 13, 14, 15. Kenapa? Karena darah sudah mulai mengental, tekanan gravitasi bumi, jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Makanya di sini ditekan dengan puasa Ayyamul Bid, kemudian 16 netralisir, 17 dibekam. Masya Allah. Makanya Rasulullah menganjurkan bekam tanggal berapa? 17, 19, 21. Akhirnya Muslim itu insya Allah sehat. Makanya puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Terus 16 netralisir makan. Karena nanti badan supaya tidak terlalu lemes banget ketika dibekam. Nah, sudah mulai adaptasi, sudah mulai seger, karena normal lagi, 17 dibekam, insya Allah. Makanya anjuran para dokter ini, ahli medis yang tradisional, jangan bekam di awal bulan karena dalah terlalu encer, jangan bekam di akhir bulan karena dalah itu terlalu kentar. Maka yang sedang itu 17, 19, 21. Ini sehingga anjuran Rasulullah sangat sesuai dengan dunia medis, baik yang zaman dulu maupun tradisional. Dan saya anjurkan bagi adik-adik yang ingin bekam, cari bekam yang ahli, jangan yang penting bisa ngeluarin darah. Kalau yang penting ngeluarin darah, nyamuk juga bisa. Itu. Sekarang hikmah, mukjizat, kenapa wanita yang hamil dan menyusui dibolehkan tidak puasa. Adik-adik sekalian, seorang wanita ketika saat hamil dan sedang menyusui dibolehkan tidak puasa. Kenapa? Karena sudah diketahui sang bayi itu yang menyusu normal membutuhkan ASI dalam 1 hari 1 malam itu kurang lebih 4 liter. Loh, Masya Allah nih, muka-muka semua yang dulu pernah minum air susu ibu yang tidak kurang sehari 4 liter. Kalau kalian kurang ngajar, keterlaluan. Iya enggak? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, dengerin, wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan ah. Apa tafsir para ulama? Dengerin, dengan khusyuk teduh. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan ah ketika harus mencebokin orang tua kamu kalau nanti sudah jumpo lanjut usia, sebagaimana dulu tidak pernah mengatakan ah ketika mencebokin dan melakukan berbagai macam kebutuhan untuk merawat kalian. Lu kadang-kadang Masya Allah disuruh orang tuanya ambil bantal aja mengkerutnya sampai subuh nggak balik-balik. Tuh, nih ana lihat orang-orangnya nih, lihat. Subhanallah. Suruh ngambil air juga begitu. Kenapa? Dan kadang-kadang maaf, ada sebagian anak-anak yang tidak punya hati budi, tidak ada hati baik, merasa kurang dari orang tuanya, dizalimi orang tuanya. Adik-adik sekalian dengarkan, seandainya orang tua kalian hanya punya jasa ngelahirin toh, kemudian ditinggal, sudah cukup, wajib Anda berbuat birrul walidain. Bagaimana sekarang nyokolan, ngasih makanan? Emang gampang jadi orang tua? Ya, nanti baru tahu rasa kalau sudah menikah. Makanya orang itu kalau sudah umur 40 baru ingat, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tardah wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, karena sudah mulai ya Allah, benar jadi orang tua susah.
Iya, kamu kan belum ngerasain, masih enakan, masih ini. Suruh sekolah bener ngapalin Quran, nggak mau. Suruh untuk murojaah, nggak mau. Padahal pinter itu nggak nular ke bapaknya, kamu sendiri yang pinter. Kalau sukses, kamu sendiri yang sukses. Emangnya sekarang ini bejo yang sukses? Enggak, kamu. Nggak mungkin juga orang sukses itu hanya sekedar minum tolak angin atau antangin. Belajar sungguh. Itu nggak mungkin kesuksesan itu dibarengin dengan santai, bahkan berdarah-darah. Lihat ceritanya Imam Syafi'i bagaimana belajarnya. Lihat ceritanya Imam Ahmad bagaimana belajarnya. Dan ulama-ulama lain. Ada yang menyusuri gurun pasir lembah dalam waktu yang begitu jauh. Coba bayangkan hadirin sekalian, Ibnu Mikhlad Al-Andalusi dari Andalusia jalan kaki sampai Syam. Jalan kaki. Sekarang alhamdulillah semua sudah dimudahkan. Ya, tinggal kita mau sungguh enggak. Kembali lagi ya, yang sudah pernah merasakan jasa orang tua disyukuri. Ya, supaya kita nanti masuk surga. Yang surganya dijanjikan oleh Allah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yuzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Itu untuk siapa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu. Sifat perempuan yang terakhir apa tadi? Kelima? Belum. Cari sendiri ya. Yang kelima perasaan. Perasaan. Itu. Makanya kalau Anda ngadepin apa aja perasaan. Perasaan dong, Mbak. Perasaan. Kan gitu. Kalau laki otak nih, pakai otak. Lo punya otak enggak? Itu. Jadi kalau laki kelebihan otak, kalau perempuan kelebihan perasaan. Nah, dan sekalian, kenapa Allah memberikan rukhsah kepada wanita yang sedang menyusui? Karena kalau sekarang diambil 4 liter, sementara susu itu dari saripati makanan yang diserap ke tubuh melalui darah kemudian jadi air susu, maka kalau dia nanti tidak kuat, lemes, kolep, makanya dianjurkan untuk tidak puasa. Bahkan orang yang sedang nifas dianjurkan banyak makan, sering makan. Kalau biasanya 3 kali, di sini 5 kali. Kenapa? Karena dia tersita untuk darah sehingga keluar nifas. Kemudian untuk susu, untuk badannya, jadi dia harus menyaplai 3 saluran. Nifasnya, bayinya, badannya. Makanya harus sering makan, tapi makannya yang sehat. Makanya rata-rata orang yang habis melahirkan itu makannya Masya Allah sepiring segini. Itu. Karena memang lapar. Tapi kalau nggak dikontrol nanti kebablasan, biasanya gendutnya nggak pulih-pulih. Itu ya. Makanya nanti setelah selesai nifas 40 hari, makannya dikontrol lagi. Nah, nyusui juga begitu. Asupan bayi itu hanya dari uterus. Yang lewat itu pusar, disalurkan dari situ. Dan dari makanan yang diberikan oleh orang tuanya, ibunya. Makanya wanita yang sedang hamil pun harus menyaplai 2 untuk dirinya dan bayinya. Sehingga di sini dibutuhkan makan cukup juga. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa sekarang? Wah, ini sekarang kita akan akhiri dengan beberapa hukum. Adik-adik sekalian,
Di sini ada beberapa hukum yang harus diketahui. Pertama, barang siapa yang mimpi basah. Ada yang sudah pernah mimpi basah? Coba yang belum angkat kaki. Coba. Yang sudah pernah mimpi basah, coba angkat tangan. Belum pernah? Wah, ini berarti belum balik semua. Ya. Seandainya ada yang mimpi basah, ya biasanya ngimpinya kalau terjadi siang, terus keluar air mani, maka puasanya tetap sah, cuman wajib mandi. Itu. Terus biasanya ngimpi lihat apa Pak Ustadz? Biasanya ngimpi naik kambing. Jangan begitu. Bisa aja. Terus wanita, dengarkan, ini untuk ibu, ini yang adik-adik. Wanita yang sudah mulai datang haid. Kalau haidnya itu setelah zuhur, wajib enggak melanjutkan puasa? Yang ngomong tidak, angkat tangan. Yang ngomong iya, angkat tangan. Yang benar, tolong diperhatikan. Kalau wanita yang sedang haid, kemudian suci, menemukan sucinya pada waktu zuhur atau asar, pokoknya ada sisa, maka dianjurkan untuk melanjutkan puasanya. Walaupun hari itu tetap ngodok. Paham nggak? Oke. Jadi ada wanita haid suci pas zuhur, paham? Zuhur, nanti dia akhirnya apa? Mandi kan? Kemudian sholat enggak? Sholat. Maka sebagian ulama menganjurkan puasa ini pokoknya tidak makan seterusnya sampai makan-makan maghrib. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mengapa dilanjutkan makan dan minum. Dan tetap puasa tersebut harus mengqadha. Sekarang masalah nomor 2. Barang siapa yang sahur, habis sahur tidur, tidak bangun kecuali menjelang maghrib. Umpamanya. Tahu nggak umpama? Umpamanya. Boleh nggak umpamanya? Boleh. Siapa yang ngelarang gue? Itu ya. Umpamanya ada yang Masya Allah habis sahur, mungkin subuh sholat, habis itu tidur, tidak bangun-bangun kecuali jam 5:30. Maka puasanya sah. Hatta kalau seandainya malam itu dia mungkin jam 3, jam 4 niat, ya, baru minum tok, tidur lagi, bangun-bangun menjelang maghrib, sah puasanya. Tapi tentang masalah sholatnya bagaimana, tidurnya kalau sengaja tidur-tiduran ya dosa, kalau ketiduran benar maka sholatnya harus diqadha. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa dari sholat, maka hendaknya disolatkan sholatnya itu pada saat ingat atau bangun. Sekarang berikutnya, ada seorang yang tenggelam. Saya gak mungkin menyelamatkan dia kalau tidak buka, karena lemes. Jangan-jangan nanti saya menyelamatkan mau narik, malah ketarik, mati dua-duanya. Makanya di sini dibolehkan berbuka untuk menyelamatkan orang yang sedang kecelakaan atau mau tenggelam. Paham? Seperti itu. Sekarang berikutnya, diperhatikan. Barang siapa yang sekarang sedang asik makan minum, sementara adzan sudah dikumandangkan, maka makannya dihabiskan atau tidak? Dihabiskan, karena Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadau hatta yaqdiya hajatu minhu. Jika di antara kalian
mendengarkan azan sementara wadah minum makan ada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dihabiskan. Ya, tapi jangan salah paham. Ya, udah azan baru ngambil piring. Nah, itu nggak benar, melanjutkan. Kasus lagi. Siapa yang seperti ini nih, jam seperti ini. Pesawat dari Jakarta take off menuju Saudi yang iktikaf. Ini nanti dia akan terus kejar-kejaran dengan matahari. Bahkan tidak buka kecuali setelah 4 jam. Maka orang tersebut nggak boleh buka menurut waktu Indonesia. Buka di waktu pesawat. Matahari sudah terbenam belum? Kalau belum terbenam belum boleh buka. Kalau sudah terbenam silahkan. Di tempat kita melihat matahari di pesawat. Jangan Indonesia. Tuh, paham? Sekarang bagi orang yang tinggal di negara kutub yang tidak melihat matahari 6 bulan. Melihat matahari terus 6 bulan. Nah, sekarang ini orang kutub itu melihat matahari terus 6 bulan nggak pernah tenggelam. Bagaimana puasanya? Maka dia berpuasa mengikuti puasanya orang Mekah dan Medina atau negara terdekat yang normal mataharinya. Sekarang di Jerman, itu di Inggris, itu puasa 18 sampai 19 jam. Jadi malam itu cuma 5 jam. Jadi buka puasa itu ada di sekalian jam setengah 11. Jam setengah 11. Nanti habis makan sholat maghrib, habis sholat maghrib langsung isya, habis isya terawih, habis terawih istirahat sendiri, sahur, habis sahur subuh, habis subuh tidur. Nah itu tidurnya sampai 7 jam. Karena kalau nanti jam 1 matahari terbit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru kerja jam 8 ya. Itu. Nah nggak boleh. Ada sebagian orang Indonesia di Jerman lucu. Puasanya ikut Indonesia. Tapi saya tanya, Pak, gajinya ikut Indonesia nggak? Jerman, kurang ajar loh. Puasa ikut Jerman, Indonesia, gaji ikut Jerman. Nggak boleh, harus tetap puasa ikut Jerman. 19. Dan kalau kita punya iman kuat, makanya yang dipanggil oleh Allah puasa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengan iman kita kuat, insya Allah kita akan bisa walaupun 19 jam. Terus masalah lagi, diperhatikan. Barang siapa yang ingin nyicipin makanan karena tukang masak, boleh. Ya, cuman dijilat tok. Tapi kalau ditelan, batal. Mendingan semangkok. Itu. Begitu juga dibolehkan gosok gigi, tapi odolnya jangan ditelan. Ya, pasta giginya, karena kalau ditelan mendingan bakso, karena batal sama-sama. Orang yang puasa juga dibolehkan pakai celak mata, tetes hidung, barangkali telinga, tetes telinga, barangkali telinganya apa? Ya, atau kalau hidung boleh nggak? Kalau hidung nanti khawatir masuk ke dalam perut. Itu ya, hindarkan. Tapi kalau hanya sekedar semprot seperti oksigen tuh bagi orang yang kena asma dibolehkan. Suntik juga boleh. Tapi kalau impus nggak boleh karena itu fungsinya seperti makanan. Maka siapa yang ketika puasa diimpus maka puasanya batal karena sama aja makan. Tapi kalau disuntik atau memasukkan pil lewat dubur. Bagi orang yang kena penyakit ambeien, boleh nggak? Ya, boleh. Itu biasanya karena orang kena penyakit ambeien yang parah itu biasanya ditembakkan itu kapsulnya dari duburnya. Nggak ada masalah, insya Allah. Lagi. Sekarang terakhir, habis ini kita buka pertanyaan dan nanti ada hadiahnya. Insya Allah. Terakhir penjelasan saya, adik-adik tolong diperhatikan. Diperhatikan. Tolong diperhatikan. Ketika Ramadan
jangan sampai meninggalkan amalan-amalan berikutnya. Dijaga dengan baik. Pertama jelas jaga puasa. Yang kedua jaga qiyamul lail. Yang ketiga jaga hataman Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu hatamnya di bulan Ramadan, katanya Rabi' bin Sulaiman muridnya hatam 60 kali. Masya Allah. Itu di luar taraweh. Dan kadang Utsman bin Affan itu menyelesaikan satu Al-Quran dalam satu rakaat. Inilah salafun salih. Kemudian yang diperhatikan, silent please. Yang keempat, jaga sedekah infak. Karena infak sedekah pada waktu bulan Ramadan itu Masya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, kalau memang ada waktu dan harusnya adik-adik banyak, duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah itu sholat 2 rakaat yang pahalanya seperti haji dan umroh. Kemudian yang keenam, kalau memang kita dikaruniakan Allah uang umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah, innal umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, umrah bersama umrah bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kemudian yang ketujuh adalah i'tikaf. Bahkan Aisyah mengatakan Rasulullah tinggal di Madinah selama 10 tahun tidak pernah meninggalkan i'tikaf kecuali sekali, itu pun diqadha pada waktu bulan Syawal. Yang ketujuh, kejar Lailatul Qadar, karena ini adalah malam akselerasi percepatan amal untuk ke surga yang 1000 lebih baik daripada sebulan, mana ada di bulan-bulan lain. Makanya sungguh keterlaluan ada orang yang tidak ikut program akselerasi surga. Kemudian yang ke-9, jalani taubat, istighfar dan doa. Doa, taubat, istighfar. Terutama bulan Ramadan. Kita perbanyak istighfar, taubat, doa, zikir. Nah, yang ke-10 ya, yang ke-10. Jangan sampai kita membatalkan pahala puasa dengan maksiat dan hal yang sia-sia. Udah itu. Dan dijaga jangan sampai digoda dengan setan gepeng ini. Ini setan gepeng. Gunakan untuk baca Al-Quran, ngedownload, insya Allah. Tapi kalau main game, main ini, tangtung-tangtung, chatting dan yang lainnya, semua adalah kesia-siaan. Saya kira itu. Silakan, mungkin ada yang tanya dulu. Ya, silakan. Ini, dek. Ayo, silakan. Ya.
miskin, terus dia hamil, terus kan nggak puasa, terus bayar fidyah kan, terus gimana? Coba diperhatikan. Jadi kalau ada orang yang miskin sampai nggak bisa bayar, maka dibayar. Dalilnya, pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, halaktu, saya hancur. Kenapa? Waqaqtum ra'ati wa ana shaim. Saya menggauli istri dalam keadaan puasa. Hal tajid raqabatan ta'tikuha? Apakah kamu punya budak yang kamu merdekakanlah? Wahal tajidu wahal tastati an tasuma wahal tastati an tut'im sittina miskina? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Lah, enggak bisa juga. Wahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'in? Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, sebulan aja kecolongan. Yaitu nggak kuat nahan. Bagaimana 2 bulan? Akhirnya Rasulullah SAW didatangkan sekeranjang kurma. Katanya dia, tasaddaq bihi, gunakan untuk sedekah. Apa orang tersebut bilang? Ya Rasulullah, kayaknya nggak ada orang lebih miskin daripada saya. Ya udah, bawa pulang makan bersama keluargamu. Ini dalilnya, orang itu kalau tidak sanggup membayar fidyah termasuk juga kafarat, maka diberi, sudah gugur. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Salim Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara melepaskan diri dari musik terutama pada bulan Ramadan? Astagfirullah. Adik-adik sekalian, tolong ini silent dan serius. Bahkan S3. Silent, serius, sungguh. Didengarkan. Musik adalah ruqyatuz zina. Jampinya zina. Artinya, siapa yang ingin zina, maka salurannya adalah musik. Oleh karena itu, musik itu rata-rata didominasi oleh orang-orang murahan dan tempat-tempat murahan. Makanya kalau di diskotik, di bar adanya apa? Trapping, joget, musik. Tidak ada lagi yang lain. Makanya di sini Islam menegaskan, dengarkan, Islam menegaskan, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, musik. Maka ngeri di zaman nanti, akhir zaman itu, laki ketemu perempuan langsung digauli. Yang paling baik, ya kenapa nggak di belakang tembok itu gitu. Itu yang paling terbaik. Nasallallahu al-afiyah. Oleh karena itu Rasulullah juga menegaskan, innallaha harrama al-buq wal kubah. Allah itu mengharamkan gitar, ketipung dan yang lainnya. Oleh karena itu di sini tidak ada satu dalil pun yang membolehkan menghalalkan musik. Soal ulama hadirin sekalian banyak memang. Soal ulama memang kita tidak ingkari, ada aja yang bicara. Ya mana sekarang sesuatu nggak ada pendapatnya. Zina ada yang menghalalkan, syiah menghalalkan mut'ah, riba dihalal semua kalau menurut orang. Tapi kita sekarang beragama itu menurut dalil. Ad-dalil ma qala Allah wa qala Rasul. Dalil adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah, Allah mengatakan, ya, di dalam masalah musik juga sama. Innal ladzina yashtaruna lahwal hadis, membeli lahwal hadis, para ulama menafsiri adalah musik. Dan teks dari Rasulullah tadi jelas musik itu haram. Nah, bagaimana menghindarkan? Didengarkan. Satu,
Sibukkan dengan membaca Al-Quran. Wallahi ya ikhwan, ya akhwat sekalian. Katanya Utsman bin Affan, tidak akan bosan kita terhadap Al-Quran selagi hati kita sehat. Dan dua Quran ini tidak akan bisa kumpul. Quranullah, Quran Allah, dan Quranus syaitan. Quranus syaitan adalah musik dan juga sebangsanya, dan Quran Allah adalah kitabullah. Kemudian yang kedua, fahami dalil, resiko, dan juga hadirin sanksi-sanksi di akhirat buat orang yang mendengarkan musik. Itu dipahami betul, dipelajari betul, supaya tidak hanya katanya-katanya. Banyak kok buku-buku yang menjelaskan tentang itu, tentang haramnya musik. Kemudian yang ketiga, lihat saja, ada enggak ulama yang main musik? Ataukah rata-rata yang main musik itu artis, penyanyi? Paling itu. Dan saya juga tanya kepada antum semua, ada enggak kira-kira orang yang mendapatkan hidayah gara-gara musik? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada orang yang mendapatkan hidayah gara-gara itu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, hendaknya di sini dijaga. Dan subhanallah, Allah telah memberikan kita suatu nikmat, di mana nikmat Al-Quran dengan berbagai macam suara masyayikh yang lembut, yang merdu, yang nikmat. Bahkan hadirin sekalian, lebih baik jauh daripada suara-suara musisi. Ini musisi, artis, penyanyi, dan yang lainnya. Kalau hati kita itu sehat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membagi waktu di bulan Ramadan karena saya menjalani UKK? Hadirin sekalian, insya Allah saya juga punya pesantren, anak-anak juga UKK. Sebetulnya dari mulai taraweh usahakan betul-betul setelah taraweh tidur. Kalau memang tidak ada belajar. Kalau memang belajar, cari waktu yang maksimal, cari waktu yang betul-betul sehat. Maksudnya waktu yang segar. Sekali kita itu belajar, langsung Masya Allah pelajaran itu masuk. Jangan belajar ketika ngantuk. Jangan belajar ketika pikiran sedang kacau galau. Jangan belajar ketika sekarang ini terjadi kecamuk batin. Jadi yang paling bagus itu sebelum subuh kalau Ramadan, ketika sebelum sahur kita belajar dulu, sahur kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, zikir pagi sekedar, kemudian setelah itu kita masuk ruang kelas. Jangan lupa membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Jika seorang menumpang atau saudaranya dikasih makan, tapi dia menzalimi saudaranya, bolehkah di situ? Intinya gini, orang sesama saudara ini jangan gampang memutuskan silaturahmi. Dicairkan, kesalahpahaman dicairkan, salah komunikasi, macet komunikasi dicairkan. Intinya, kata Rasulullah SAW, tuftahu abwabul jannati kulla yaumil ithnani wal khamis. Pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu ta'ala li kulli man la yusyriku billahi syai'a. Allah mengampuni orang yang tidak menyekutukan kepada Allah, illa rajulun bainahu wa baina akhi syahna faqila anziru hatta yastaliha. Kecuali seorang dengan saudaranya ada crash, ada salah paham, tidak akor. Kata Rasulullah, kata Allah apa? Tunda dulu sampai dia berislah. Makanya bahaya. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yahillu li mu'minin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal seorang mukmin mendiamkan saudaranya sampai lebih dari 3 hari. Caranya komunikasi, mengalah, memaafkan. Bukankah orang yang memaafkan itu diberikan hadiah besar oleh Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Itu hadiah terbesar, yaitu diberi rumah seluas langit dan bumi. Salat di masjid yang terdapat banyak bid'ahnya atau salat sunat. Kalau memang dia bisa di rumah, khusyuk, panjang bacaannya lebih baik. Karena salat sunnah, tahajud, setelah tidur itu lebih utama, lebih afdal. Apalagi di sepertiga terakhir yang Allah turun mengatakan, Man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang faman yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Ya. Bagaimana jika kesiangan pengen kentut, no? Maksudnya? Oh, bagaimana keseringan pengen kentut waktu sholat tarawih, apa masuk? Intinya gini, orang yang sering kentut itu ada 3. Pertama, kena jin, gangguan. Yang kedua, di sana ada gasnya berlebihan, mungkin ada gangguan perut. Yang ketiga, suka stres. Orang kalau stres itu kentut-kentut terus. Ya itu. Makanya di sini diobatin. Nah, bagaimana? Ya kalau memang pengen kentut wudu. Wudunya dekat kok. Ya, nggak seperti Masjidil Haram ya. Kita pergi sholat sampai selesai. Ya, pergi wudu, balik udah selesai sholat. Kalau di sini insya Allah dekat. Tetap harus wudu. Pak, apa hukumnya kalau puasa ngemut barang yang agak bisa dimakan? Ya kalau ngemut pulpen nggak apa-apa. Ngemut jari nggak apa-apa, ngemut karet nggak apa-apa, yang penting nggak ditelan. Terus ngemut apa lagi? Kalau permen ya nggak boleh. Ya. Pak, saya mau tanya, kalau kita buka HP, niatnya lihat apa ini, kasih sama dengar murotal, tapi tiba-tiba notif masuk. Gara-gara itu kita jadi khilaf, puasa kita jadi sia-sia apa? Iya, kalau sekarang melihat hal-hal yang tidak senonoh, maka berkurang pahalanya. Puasanya sah, berkurang, dan berkurangnya itu bisa sedikit, banyak, tergantung pelanggaran maksiat yang dia lakukan. Ya, ini diperhatikan. Di zaman sebelum zaman Rasulullah sudah ada puasa atau belum? Sudah. Makanya dengarkan, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya adalah umat ahlul kitab. Memang sudah ada apa puasanya? Puasanya ketika itu Asyura dan Ramadan juga. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Israiliyah, sebetulnya semua puasa 30 hari. Nasrani menambah sampai 50 hari, Yahudi mengurangin sampai tinggal 1 hari. Ini namanya tahrif, karena dia menyimpangkan. Dan dulu mereka itu puasa, kalau sudah tidur nggak boleh makan lagi sampai besok. Ini puasanya ahlul kitab. Ustaz, apakah audio visual haram untuk dijual belikan? Kalau ini masalahnya khilafiyah di antara para ulama, boleh nggak menjual mushaf? Ada yang mengatakan haram. Kalau yang mengatakan haram termasuk mushaf tidak boleh dijadikan mahar, karena itu milik Allah, nggak bisa dijual belikan. Ada yang mengatakan boleh, karena sebagai ongkos percetakan dan yang lainnya, apalagi yang mencetak adalah swasta. Oleh karena itu termasuk audiovisual murattal atau seperti buku dibolehkan jual beli, dan juga dibolehkan diberikan mahar kepada calon istrinya.
Kalau lagi puasa lalu berdarah di dalam mulut itu batal, yang penting tidak ditelan. Kalau sedikit tertelan tidak sengaja, ma'fu, ya, dimaafkan karena manusia tidak bisa mengendalikan. Contoh, gusi berdarah sudah dimuntah, sudah dibuang, tapi ada beberapa yang ikut ludah kita, maka ma'fu, nggak ada masalah. Tapi kalau ludah dikumpulin banyak ditelan, ya batal, ya. Ustadz, amalan-amalan apa saja yang paling bisa menghilangkan penyakit hati? Nah, ini hati. Memang penyakit hati itu menguasai banyak manusia, terutama hasud, iri, dengki. Nah, terapinya satu. Ya, satu. Ikhlaskan kita di dalam seluruh amal kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin suka dongkol. Ya, maaf, tidak gampang dongkol, maaf. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Yang kedua, munasahati wulatil amri. Makanya hendaknya orang yang kesel sama orang lain diungkapkan dengan memberi nasihat. Tidak dibiarkan gosip, ngomong, grundel. Beri nasihat. Waluzumul jama'atil muslimin, tetap berada di atas jamaah kaum muslimin. Sudah habis. Ya. Berapa orang? Putri, saya kasih pertanyaan, nanti saya kasih hadiah. Satu, sebutkan. Angkat tangan dulu. Pertanyaannya mudah kok. Ayo, angkat tangan dulu. Ya, silakan. Ya. Sebutkan definisi puasa dari sisi bahasa dan istilah. Sebutkan orang-orang yang boleh tidak puasa. Satu. Satu. Orang hamil, menyusui, sakit, terus safar. Kasih hadiah. Yang bertanya, atau yang menjawab pertanyaan tadi, boleh ke belakang untuk ambil hadiahnya. Langsung, sekarang. Sekarang pertanyaan sangat mudah. Angkat tangan dulu. Ya, oke. Sebutkan nama kakek saya. Nggak tahu, oke. Sekarang pertanyaan buat adik ya. Sebutkan mukjizat puasa 2 saja. Ayo. Tolong pertanyaan Putra. Putra. Apa? Mengobatin berbagai macam penyakit. Contohnya, ya, contoh 2. Di mana? Sholat taraweh. Terus marah tadi, mati stres. Terus, yaudah kasih, insya Allah. Pertanyaan langsung ke belakang. Pertanyaan kedua buat laki-laki. Ya, sebutkan kenapa dianjurkan puasa tanggal 13, 14, 15. Hikmahnya. Ya. Kasih mic. Kasih mic-nya. Ya, ini deh. Ya. Hah? Iya, nggak apa-apa. Iya, ayo. Nggak apa-apa. Tiga belas, 14, 15. Kenapa? Untuk mengendalikan amarah dan emosi. Kasih, Masya Allah. Dapat.
Sekarang pertanyaan terakhir buat perempuan. Iya. Silakan angkat tangan. Itu ya. Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa. 1, makan, minum, berhubungan suami istri. Impus membatalkan puasa enggak? Ke belakang. Terakhir, sebutkan tata cara puasa orang kutub. Daerah terdekat yang normal. Ya, oke, dapat. Belakang. Masih. Cukup. Yang terakhir buat laki-laki. Ya. Apakah umat sebelum Islam diwajibkan puasa atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Ya. Ya, dapat tadi ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi SMP dan SMA untuk kelasnya masing-masing mengambil nasi kotaknya. Ke kelasnya masing-masing. Nah, SMP, SMA, SMA. Waktu